Oke, udah, jangan ngobrol, kita mulai ya. Stop, 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 stop. Nah, kita akan masuk ke pasal yang baru, masih menghitung volume benda. Kalau kemarin gitu kita membahas, ini ya saya mundur dikit, volume benda yang irisan penampangnya diketahui gitu ya. Yang harus dicari rumus irisan penampangnya. Kalau sekarang ini masih volume benda, tapi yang dibentuk dari sebuah keping, ini seperti keping yang biru ini, kemudian diputar terhadap sumbu tertentu. Sumbu putarnya ini akan dibatasi hanya sumbu yang horizontal, tapi nggak selalu sumbu X. Sumbu horizontal itu bisa aja ini. Misalnya di sini Y sama dengan -5, itu bisa aja ya. Tapi sumbu putarnya horizontal atau vertikal sumbu putarnya. Nah, untuk ini nanti dikenal dua metode. Metode cakram atau cincin dan metode kulit tabung gitu ya. Kita akan lihat detailnya nanti. Oke, saya akan perlihatkan dulu ini demonya supaya terbayang bendanya. Sebentar ini. Nah, ini saya kasih warna-warni itu ya daerahnya ini. Daerah ini sekarang jadi yang ke kanan ini sumbu X, ke dalam sana itu sumbu Y. Sorry, yang ke atas sumbu Y. Jadi ini fungsi Y, fungsi X biasa. Kita putar terhadap sumbu X. Diputar jadi seperti itu. Tuh, diputar. Nah, kita akan hitung volumenya. Kalau kalian udah memahami yang pengertian menghitung luas, yang ini gampang. Tinggal yang tadinya persegi panjang, kalau diputar jadi silinder gitu ya. Itu prinsipnya. Oke, kita lihat juga prinsip menghitungnya. Itu prinsip menghitungnya itu sama seperti waktu menghitung luas, yaitu partisinya ini, katakan ujung ini A, ujung ini B. Nah, interval AB kita bagi atas N bagian. Di demo ini saya hanya membagi 4 bagian. Ya. Kemudian di setiap subinterval, ini subinterval ke-1, jadi ini nggak ditulis, ini X0, ini X1. Nah, di antara X0, X1, saya pilih wakil. Dalam hal ini saya pilih wakilnya ujung kanannya. Jadi X0, X1, dan ini adalah X1 garis ya. X1 garis di sini. Dibuka aja nanti yang kursi roda susah masuk kalau datang. Oke. Ini X1 garis untuk apa? X1 garis itu bikin persegi panjang. Jadi ditarik ke nilai fungsi, wakilnya yang kanan. Kemudian dibikin persegi panjang. Persis kayak waktu ngitung luas ya. Oke, dan kembali wakilnya nggak harus kanannya. Mau yang mana aja di titiknya di sini boleh ya. Kalau pilih tengahnya, ya tingginya sekian. Persegi panjangnya tingginya segitu gitu ya. Oke. Setelah terbentuk persegi panjangnya, kalau di luas kita ngitung luas ini delta LI itu ya. Kalau di sini ngitung sebelum dihitung diputar dulu. Diputar terhadap sumbu X. Nah, ini diputar. Nah, gitu. Sehingga tinggal kalau dihitung menghitung luas itu kita menghitung ini. Sekarang kita ngitung volume sebuah silinder. Jari-jarinya adalah nilai fungsi di sini. Lebarnya ini atau tinggi silindernya itu delta X gitu ya. Nah, itu kita lakukan di setiap interval gitu. Bikin persegi panjang di yang terakhir, pakai ujung kanannya saya diputar. Udah gitu prinsipnya. Kita lihat hitungannya di bawah berikut ya. Oke, kita lihat. Demo yang ini nanti menyusul.
Jadi ada sebuah keping dibatasi Y fungsi X ini. Dari X sama dengan A, ini X sama A sama garis tegak ini. Sampai X sama dengan B dan sumbu X. Nah, kemudian diputar terhadap sumbu X. Ingat, sorry, kecepatan. Saya diputar sumbu X. Kita akan hitung volumenya. Nah, metode cakram atau metode cincin yang penting diingat. Metode ini namanya nanti metode cakram atau cincin. Itu kalau sumbu putarnya sumbu horizontal, nggak harus sumbu X ya. Sumbu putarnya bisa aja garis Y sama dengan 3 gitu di atas. Itu juga horizontal, Y sama dengan 3. Kalau sumbu putarnya horizontal, maka partisinya di sumbu horizontal yaitu sumbu X. Kalau sumbu putarnya sumbu yang horizontal, partisinya di sumbu X, di sumbu horizontal juga. Itu ciri metode cakram dan cincin. Ya. Kalau nanti ada metode satu lagi, berlawanan. Sumbu putarnya mendatar, horizontal, partisinya di sumbu yang satunya lagi, yang tegak. Ya, jadi kalau cakram, cincin, diingat-ingat, sumbu putarnya horizontal, partisinya di sumbu X. Nanti kalau sumbu putarnya tegak, partisinya harus di sumbu Y. Jadi ya, begitu. Ini ciri metode cakram. Jadi interval AB ini kita partisikan menjadi N bagian X0, X1, X2 sampai XNB yang perlu lihat partisi yang ke I. Ya, lihat partisi yang ke I, saya perbesar supaya kelihatan. Nih. Jadi lihat partisi yang ke I aja. Di ujian cukup digambar gini aja gitu ya. Nah, ini XI min 1, ini XI. Pilih wakil. Wakilnya di mana aja di sini. Mau ujung kanan, ujung kiri, atau di tengah, atau agak condong ke kanan, bebas ya pokoknya ya. Pilih wakil, namanya XI garis. XI garis sama XI nggak ada hubungannya ya. Ya, tapi harus di dalam interval ini. Jadi ini namanya mau alfa I juga boleh, beta I boleh, PI boleh, apa aja. Pokoknya pilih satu titik untuk bikin persegi panjang ke sini. Jadi sebenarnya ada bagusnya yang ini saya gambar juga di sini. XI min 1, XI, wakil. Nah, bikin persegi panjang. Jadi tarik ke nilai fungsi. Karena ini Y fungsi X, nariknya dari sini jangan mendatar ya. Karena nilai fungsinya kan Y. Y fungsi X. Jadi nilai Y-nya kita hitung ke atas. Oke, ini harus saya kecilin lagi supaya ini bisa jalan. Nah, oke. Saya perbesar lagi. Jadi ini dari YI garis. Mungkin enakan yang kanan ya. Dari sini sebenarnya di titik yang ngejendol ini. Tarik ke nilai fungsi sampai sini. Nih, tarik ke sini. Kemudian titik-titik lain di interval ini tinggal lurus aja kayak waktu ngitung luas. Setinggi yang di titik wakil. Oke, jadi terbentuk persegi panjang baru diputar terhadap sumbu X. Jadi kalau saya gambar di yang sini, coba ya saya gambar ini, salah. Ini X I min 1, aduh nggak keluar. X I itu wakil tadi. Wakil tuh menentukan tinggi persegi panjang. Nah, terbentuklah persegi panjang seperti itu. Baru diputar sumbu X. Jadi yang di kanan itu langsung setelah diputar sumbu X. Kita lihat tingginya ini apa? Ini XI garis. Ini nilai fungsinya.
nilai fungsinya. Jadi ini adalah panjangnya sama dengan nilai fungsi di titik XI garis. Merupakan jari-jari silindernya ya. Jari-jari silindernya sekian. Tinggi silindernya adalah lebar ini. Tinggi silindernya delta XI. Sehingga volume ini, karena baru satu partisi, satu interval, nanti volumenya dinamakan delta volume, delta VI. Itu tinggal pi kali jari-jari kuadrat, itu luas lingkarannya ini, kali tinggi silinder. Nah, kalau udah bisa itu, udah 70% soal ini selesai gitu ya. Kita lihat hitungannya. Nah, ini delta volume pi kali jari-jari kuadrat, ini jari-jarinya. Jadi FXI garis pangkat 2 kali tinggi silinder. Seluruhnya tinggal integralkan. Batasnya mana tadi partisinya dari A sampai B. A sampai B. Pi ini tinggal ngebebek aja. XI garis jadi X. Delta XI jadi DX. Gitu. Paham nggak? Hah? Ah, manggut-manggut kayak paham aja. Ini FXI garis. Paham nggak bahwa ini sama dengan FXI garis? Ini ya, tinggal di sini nilai fungsi itu. Oke, udah apa teorinya cuma segitu. Tinggal variasi soalnya yang agak macam-macam. Tapi prinsipnya ya menghitung jari-jari dan tinggi silinder. Dari situ kita bisa ngitung apa volumenya. Nah, ini dinamakan metode cakram, gitu ya. Oke, kalau ada yang mau nyalin deh, kita lihat yang penting perumusan di soalnya nih. Nah, ada banyak soal, saya akan bahas 4 saja. Tentunya nomor 1 dan 2 dulu. Dan saya bahasnya, oh karena ini perlu gambar, saya akan buka dari sini yang udah ada jawabnya. Tapi sebagian saya akan jelaskan juga manual gitu ya. Oke, nomor 1 dulu. Atau saya kerjakan manual aja. Coba nomor 1 ya. Aduh, ini bekas apa? Saya bikin section baru aja. New page. Takutnya masih dipakai bekas matematik B kemarin. Oke, daerah yang dibatasi grafik ini. Coba ini yang di depan. Y sama dengan akar X, gambar di udara. Hah? Lurus gitu? Ya ke atasnya kan bisa bolak belok gitu. Hah? Kuadran 1. Coba kamu gimana Y akar X? Oke, bule. Oke ya. Kemarin di FFTSL tanya 2 orang nggak bisa, yang ketiga baru bisa. Lumayan ini. Moga-moga ujian akhir lebih bagus. Aduh, kerekam. Ya, biarin aja lah. Saya supaya gambarnya bagus, saya akan pakai GeoGebra ya. Oke, saya akan gambar fungsinya pakai GeoGebra aja. Tadi kan udah pada paham tuh akar X. X sama dengan 4 tentunya bisa juga ya. Saya gambar. Y sama dengan akar. Akar itu SQRT atau pangkat setengah juga bisa. Square root dari X. Terus ada gambar apa tadi? X sama dengan 4 dan sumbu X. X sama dengan 4, saya gambar. X sama dengan 4, gitu. Aduh, jangan hitam. Setting pakai color dulu. Color warna merah. Gitu ya.
Dan sumbu X-nya juga saya gambar ini. Tapi sumbu X positif aja ya. Saya gambar Y sama dengan 0 kan itu. Tapi untuk X yang lebih besar sama 0 aja. Potong. Nggak bisa ya. Y sama dengan 0. Oh, ini bisa nih. Ya udah, Y sama 0. Ini gambarnya biarin aja hitam. Oke, ini daerahnya berarti daerah di sini ya. Oke, saya perbesar, mau di crop sama saya. Crop, pasang ke sini untuk dijawab. Nah, diputar sumbu X. Diputar sumbu X. Nih sumbu putarnya sumbu X. Gitu ya. Daerahnya mana? Kita arsir dulu. Arsir. Aduh, pantesan nilai gambar saya 5. Ngarsir aja banyak yang keluar ya. Berarti mungkin rada benar juga guru saya waktu SD. Masih nilainya. Oke, ini daerahnya. Daerahnya. Ini. Nah, kita akan hitung volumenya. Ingat, metode cakram. Kalau sumbu putarnya datar, partisinya harus di sumbu yang datar. Ini sumbu putarnya sumbu X datar, partisinya harus di sumbu X. Jadi saya harus cari titik potongnya dulu ini karena mau mempartisi dari sini sampai sini. Kalau di ini udah kelihatan ini 0, ini 4. Tapi kita cari dulu titik potongnya. Oh ya, yang kedua, kalau partisinya di sumbu X, nanti akan muncul delta X. Sorry, salah, pakai yang biru. Akan muncul delta XI gitu ya. Jadi fungsinya harus dinyatakan sebagai fungsi X. Y fungsi X. Oke, jadi fungsinya di sini yang lain mah yang garis lurus mah nggak usah lah dirumuskan. Yang hijau aja. Ini Y sama dengan harus fungsi X. Ya sebut saja fx itu ya. Yang sama dengan akar X. Udah fungsi X. Ya udah, enak. Nah, kita bikin partisi. Sorry, titik potongnya dulu. Oh, titik potongnya jelas karena ini X-nya 4. X sama 4. Jadi nggak usah nyari titik potongnya, udah dikasih X sama 4. Jadi saya bikin buat partisi pada sumbu X. Karena sumbu putarnya horizontal, partisinya harus di sumbu X. Kalau metode yang ini ya. Sepanjang 0 sampai 4 gitu ya. Sepanjang interval 0, 4. Nah, prinsipnya kita cukup lihat yang ke I. Ini. XI min 1. Ini. XI. Pilih wakil. Saya warnain merah. Ini XI garis. Hitung. Kayak ngitung luas. Hitung ke nilai fungsi. Bikin persegi panjang. Nah, persegi panjang inilah yang kita putar terhadap sumbu X. Kalau diputar, maka terbentuklah persegi panjang. Kenapa masih merah kamu teh? Bukan terbentuk persegi panjang. Terbentuk silinder. Seperti itu, betul? Ya. Berapa jari-jarinya? Nggak mau ganti warna. Ini jari-jarinya. Jari-jarinya sama dengan ini, betul? Yang saya tebalin ini. Ini jari-jarinya. Adalah sebesar berapa? Nilai fungsi di titik wakil, betul? Ingat, kita sebenarnya menghitung
panjang segmen garis. Kalau tegak, Y atas dikurangi Y bawah. Y atas adalah grafik yang hijau. Y bawah, oh bawahnya selalu ini, sumbu X. Berarti Y-nya 0. Jadi sebenarnya ini dikurangi 0 gitu ya. Pokoknya prinsipnya atas kurangi bawah. Supaya nggak pusing nanti kalau daerahnya negatif. Mau daerahnya negatif juga pokoknya Y atas, grafiknya apa? Y bawah, grafiknya apa? Lebarnya berapa? Delta XI itu ya ini. Ini delta XI itu ya. Lebarnya XI dikurangi XI min 1. Nah, dengan demikian maka saya bisa merumuskan delta volumenya sama dengan luas lingkaran ini, yaitu Pi kali F XI garis gitu, pangkat 2, boleh nulis gitu, boleh juga biasanya lebih umum ditulis gini ya. Tapi ini artinya FXI garis dihitung dulu, dipangkatkan 2. Dikali tinggi silinder. Nah, udah 70% selesai. Volume seluruhnya integralkan dari 0 sampai 4 Pi, Pi-nya bisa keluar tapi ya udah biar aja. Fx pangkat 2 dx. Atau, nah saya biasanya memasukkan fungsinya belakangan. Fx-nya apa ini? Akar x. Dx sama dengan 0,4 Pi akar x dikuadratkan jadi x karena x-nya udah positif ya. Dx. Ya, ini dihitung sendiri gampang ya. Nah, kalau nggak paham tolong. Ini yang basic awal. Kalau yang ini nggak paham, tanya. Karena yang lain ya hanya menentukan panjang giniannya nih. Panjangnya berapa itu. Begitu tahu jari-jarinya, gampang. Oke, silahkan kalau mau. Oke, kita bahas soal selanjutnya. Sebelum ke soal selanjutnya, saya balik ke sini. Ada metode cincin. Ya. Kalau cakram tadi jelas ya. Karena apa? Ini satu elemen integralnya kayak cakram gitu ya. Kayak cakram yang orang-orang lempar cakram gitu ya. Karena ini delta X-nya tuh tipis. Jadi ya kayak silinder tipis yang dilempar. Untuk olahraga mah. Nah, saya mundur sekarang. Kembali ke sini. Demo yang berikutnya. Bisa terjadi kayak gini. Ini ada grafik di antara dua fungsi. Katakan yang atas fungsi F, yang bawah fungsi G. Daerah di antaranya sepanjang X sama dengan A sampai B. Itu diputar sumbu X. Jadi ada bolongnya gitu ya. Tuh, bolongnya. Gitu ya. Diintip, dibuka. Ada di sini mahasiswa lagi tidur. Tutup aja gitu ya. Oke. Nah, cara ngitungnya sama aja. Kok sekarang gimana itu ada bolongnya? Sama persis cara ngitungnya. Kita lihat cara ngitungnya demo yang ini. Sama aja kayak tadi, dibikin partisi sepanjang AB. Ini partisi yang pertama, ini jadi kalau diturunkan ini X0, ini X1. Pilih wakil, wakilnya saya ujung kanannya, hitung nilai fungsi. Ingat kalau Y fungsi X, hitungnya tegak ya. Jangan dari sini tariknya horizontal. Tegak. Bikin persegi panjang. Diputarlah persegi panjangnya. Cuma sekarang terbentuk silinder yang berlubang. Sama aja ngitung volumenya. Tinggal volume yang besar dikurangi dengan volume yang kosong, yang tengah. Gitu ya. Tinggal ada dua silinder aja, silinder yang besar dikurangi yang kosongnya. Oke, kita lihat contohnya. Oh ya, ini kalau terjadi seperti ini namanya metode cincin.
Karena cakramnya jadi cincin gitu ya. Ya sama aja prinsip ngitungnya. Oke, metode cincin gitu namanya. Kita lihat soal nomor 2. Oh ya, kalian kalau buka soal nomor 2 itu jawabannya salah. Ini saya salah bikin jawabannya ya. Jadi saya akan jelaskan lagi manual. Manual saja. Gini, tarik lagi. Kita bikin di bawahnya. Nah, ini daerahnya sama. Diputarnya terhadap sumbu Y. Ya, kayak yang tadi tapi diputar sumbu Y. Jadi saya gambarnya mau ambil lagi dari sini. Tuk, ambil. Daerahnya kan sama nih. Ambil aja lagi. Segini gitu cukup lah. Mana? Oke. Nah, diputar terhadap sumbu Y. Jadi sumbu putarnya tegak. Maka kalau metode cakram atau cincin, partisinya juga harus di sumbu yang tegak. Jadi partisinya harus di sumbu ini. Oke, jadi kalau partisinya di sumbu Y, nanti akan muncul delta Y, betul? Kan nanti YI min 1, YI. Ada delta Y. Kalau ada delta Y, maka nanti di integralnya, ini kan DY gitu. Ininya harus fungsinya dalam Y. Jadi fungsinya harus dinyatakan X fungsi Y. Semua harus fungsi Y. Nah, untuk itu maka saya rumuskan dulu dalam fungsi Y. Kalau yang garis-garis tegak mendatar mah nggak usah, nanti langsung aja. Yang hijau aja. Yang hijau ini saya punyanya Y akar X. Harus X fungsi Y. Karena partisinya mau di sumbu Y. Kenapa partisinya di sumbu Y? Karena sumbu putarnya sumbu tegak. Gitu ya. Jadi semua ada alasannya. Nah, ini saya rumuskan, saya kuadratkan aja. X sama dengan Y kuadrat. X sama dengan Y kuadrat itu sebenarnya grafiknya kayak gini. Cuma kita hanya pakai yang atasnya aja ya. Karena dari awal hanya yang atas. Oke. X fungsi. Ini saya sebut sebagai FY. F fungsi Y. Nah, untuk pengerjaan, jadi ini sebentar ininya hapus aja panahnya. Saya mau ngelabelin ini X sama dengan fungsi Y. Tadi alasannya jelas ya, karena nanti partisinya di sumbu Y. Jadi harus fungsi Y. Nanti aja ini, X fungsi Y sama dengan ini itu nanti dipakainya belakangan. Kita kerja pokoknya ini fungsi F gitu, variabelnya Y. Balik, saya bikin partisi. Buat partisi pada sumbu Y. Ya, karena sumbu putarnya tegak, partisinya juga di sumbu tegak. Sepanjang ah, sepanjang Y-nya itu daerahnya dari 0 sampai 2 ya. Ini kan daerah kita ini Y-nya paling mepet bawah, ini paling tinggi ini. 0 sampai 2. Oke. Saya lihat satu partisi aja. Ini, lihat. YI min 1 dan YI. Digambar gede aja supaya kelihatan. YI min 1 dan YI. Pilih wakil YI garis. Di mana aja. Ya, nggak harus persis di angka 1 ya. Di mana aja di sini gitu ya. YI garis. Tarik
Ya, jangan tarik tegak lagi. Karena fungsinya si X. X fungsi Y. Kalau X fungsi Y, nilai fungsinya tuh si X. Kalau X itu, si X itu apa? Horizontal ya? Bukan, si X itu buat tempat ngabsen kita. Itu si X. Oke, tarik horizontal sampai memotong daerah. Tarik horizontal, nah yang memotong daerah saya isi penuh. Gitu. Untuk apa? Untuk bikin persegi panjang. Persegi panjangnya coklat. Selebar YI-1 sampai YI. Nah, begitu. Ini sebenarnya gitu ya, titik titik titik. Nah, lurus. Ini lurus saja. Kemudian ini juga dari situ horizontal lurus. Nah, gitu. Oke. Itu diputar sumbu Y. Putar gitu. Maka terbentuklah persegi, bukan, silinder yang seperti ini, betul? Mana? Aduh, paling nggak bisa gambar silinder. Alah, cuma nggak nih? Silinder, tapi silindernya lubang. Yang di sini kan nggak ada ya, betul? Ada lubangnya silindernya. Nah, yang isi yang ini. Terbayang? Jadi, bayangkan nih, persegi panjang ini diputar terhadap sumbu Y. Ini. Ya, daerah sini kosong. Tinggal kita hitung volumenya, yaitu volume silinder yang gede dikurangi yang kosong. Kita cari jari-jarinya dulu. Silinder yang gede, jari-jarinya sekian. Sama dengan yang ini ya. Ini jari-jarinya berapa? Sama dengan yang ini. Berapa itu? Apa? Nah, kalau horizontal, kanan kurangi kiri. Ini kanan X, X ya. Ingat kan fungsinya dalam X. X fungsi Y. Kalau kanan kiri itu X ya. Ini X-nya berapa? 4. Ini X-nya? Sorry. Yang besar itu salah ya. Yang merah ini berarti ini ya. Betul nggak? Ya, betul. Jadi berapa jari-jarinya? Ini dikurangi ini, jari-jari yang besar. Itu 4 ya. Jari-jari yang kecil. Yang kecil itu saya warnai apa ya? Hijau. Jangan hijau udah dipakai. Ini biru aja. Jari-jari yang kecil ini saya namain biru. Saya tulis warna biru. Kok nggak mau keluar ya? Biru ini. Nah, yang biru itu, ini susah pindah. Kenapa sih? Yang biru itu di gambar kiri adalah sepanjang yang kosong itu kan betul? Ya, berapa itu yang biru? Kanan kurangi kiri. Kanannya F, Y, I garis ya. Nilai fungsi di titik Y, I garis. Dikurangi kirinya berapa? 0. Ya udah, gitu aja F, Y, I garis ya. Oke. Sehingga saya dapatkan delta volume yang ke I sama dengan Pi kali silinder besar 4 kuadrat kali lebarnya tingginya delta YI dikurangi silinder yang kosong Pi kali jari-jari kecil kuadrat
kali delta YI. Gitu ya. Nah, yang banyak dilakukan mahasiswa gini nulisnya. Pi jari-jari besar dikurangi jari-jari kecil, gitu. Dipangkatkan 2. Ini salah ya. Beda dengan ini. Ya, jangan jari-jari besar kurangi jari-jari kecil. Sendiri-sendiri. Jari-jari besar hitung volumenya. Jari-jari kecil yang kosong hitung volumenya. Dikurangi. Satu-satu. Jangan jari-jari besar dikurangi jari-jari kecil dikuadratkan. Itu salah. Nah, ini udah 70% selesai. Maka volumenya sama dengan integral partisinya tadi dari 0 sampai 2 pi ini delta y-nya saya keluarkan jadi 4 kuadrat dikurangi fy kuadrat dy sama dengan 0,4 pi-nya bisa keluar ini jadi 16 fy-nya apa tadi? Y kuadrat. Nah, baru saya masukkan di sini. Y kuadrat dipangkatkan 2 jadi Y pangkat 4 ya. dy. Tinggal dihitung. Gitu, asal ngitung silinder aja beres. Yang mau nanya silakan. Oh, dikurangi 2, salah. Nah, gitu ya. Salah, salah. Ah, sulap. 2. Tuh, ini jadi nggak mau ngumpet dia. Lanjut lagi. Saya bahas nomor 3 atau 4, pilih. Hah? 4. Nurut aja saya sama ke mahasiswa. Oke. Nomor 4 kita bahas. Daerah di antara Y sama X kuadrat, paham ya? Akar 8X ya mirip sama akar X, cuma lebih tinggi gitu ya. Saya gambar lagi pakai GeoGebra ya, supaya gambarnya bagus. X kuadrat, ini umpetin dulu. Y sama dengan X kuadrat, pangkat 2. Satu lagi Y sama dengan square root dari 8X. Gitu. Geser dulu. Kemudian, oh ya daerah di antaranya. Ini saya mau ganti warna. Setting warnanya biru saja. Yang ini biarkan merah. Kemudian nggak usah dilabelin. Yang satu lagi juga tanpa label. Nah, gambarnya aja. Oke, ini grafiknya kita crop. Saya crop mulai sini aja. Yang ada irisannya. Jadi minimal bisa nge-sketch grafiknya ya. Harus bisa. Gambarnya saya bikin gini ya. Supaya rada gampang. Ini tadi terlalu sempit bawahnya. Diputar sumbu Y. Daerahnya mana? Kembali belajar ngarsir dulu. Belajar ngarsir. Mahasiswa dengan sabar menunggu. Jangan ikut-ikutan ngarsir kayak gini lama. Nah, ini daerahnya. Diputar sumbu Y katanya. Kita lihat dulu. Kalau diputar sumbu Y, berarti sumbu putarnya tegak. Partisinya harus di sumbu tegak. Ya. Bentar, ini saya mau ngintip jam. Kok nggak bisa digeser? Aduh, udah hampir sejam. Oke. Jadi partisinya, kalau ini enak.
Titik potongnya udah ada. Tapi kita cari dulu. Kan ini belum tahu tadinya 2,4 itu. Karena tahunya dari software. Coba kita lihat. Yang biru. Persamaannya apa yang biru? Y sama X kuadrat. Karena nanti harus partisinya disumbu Y, fungsinya harus fungsi dalam Y. Jadi yang ini harus saya nyatakan X fungsi Y. Nanti aja dirumuskannya. Yang merah juga harus X. Kok nggak merah? X, bandel. X sama dengan yang satu lagi G aja ya. Nah, kita rumuskan dulu fungsinya. Atau saya cari titik potongnya dulu. Titik potong grafik. Titik potong berarti X-nya bersamaan, Y-nya bersamaan. Ini gampang disamakan Y-nya aja. Jadi X kuadrat sama dengan akar 8X. Grafik 1 dan grafik 2 Y-nya disamakan. Ini menjadi X dikuadratkan aja menjadi 8X atau X pangkat 3 sama dengan 8 gitu. Nggak boleh dibagi X karena nanti kehilangan data. X pangkat 4 min 8X sama dengan 0 atau sama aja X pangkat 3 salah X kali X min pangkat 3 min 8 sama dengan 0 dapat X1 sama dengan 0 X2 sama dengan 2 ya. Jadi titik potongnya di X sama dengan 0 dan di 2. Tetapi saya perlunya Y-nya karena partisinya nanti disumbu Y. X1 sama dengan 0, saya hitung Y-nya. Sama dengan X kuadrat, pakai aja salah satu dari sini. Karena kan ini udah titik potong, jadi pakai yang mana aja hasilnya akan sama. Sama dengan 0. X2 sama dengan 2. Y-nya sama dengan 2 kuadrat. Sama dengan 4. Oke. Saya udah tahu sekarang titik potongnya ini 0 dan 4 untuk bikin partisi. Ini sebut aja Y1, Y2 boleh supaya beda ya. Y1, Y2. Fungsinya harus fungsi dalam Y. Karena partisinya disumbu Y, nanti ada delta Y, harus FY DY integralnya. Nah, fungsi dalam Y. Yang ke satu dulu, yang biru. Yang biru itu Y sama dengan X kuadrat. Saya mau dalam ini. X fungsi Y. Jadi X sama dengan plus min akar Y. Yang dipakai hanya yang sebelah sini. Yang sebelah sini, yang kanan ini yang biru, X-nya selalu positif. Yang di sini X-nya negatif. Yang X negatif nggak saya pakai karena daerah kuning dibatasi oleh X-nya selalu positif. Di kanan sumbu Y ya. Jadi yang dipakai X sama dengan akar Y. Saya sebut ini sebagai FY. Ya, nanti aja dimasukinnya belakangan itu. Pokoknya yang biru itu FY, yang merah. Yang merah itu asalnya ini. Y sama dengan akar 8X. Saya kuadratkan. Y kuadrat sama dengan 8X. Sama aja jadi X sama dengan Y kuadrat per 8. Fungsi dalam Y. Ini sama dengan namakan GY. Yang merah ya. Nah, sekarang tinggal mulai bikin partisi. Oke. Buat partisi pada sumbu Y ya. Itu. Kenapa pada sumbu Y? Karena sumbu putarnya ya tegak. Sepanjang berapa? Hah?
0 sampai 4. Untuk batas integral nanti. Oke, saya bikin partisinya. Ini Y-1, ini Y-I, pilih wakil kayak biasa. Ini Y-I garis, tarik horizontal. Gitu. Bikin persegi panjang. Itu ya. Nah, sini. Ini juga tarik horizontal itu buat persegi panjang. Nah, persegi panjang itu aja tinggal diputar. Nah, oke. Saya akan hitung. Sebentar. Persegi panjangnya diputar sumbu Y. Jadi kita gambar dulu. Putar sumbu Y, dia menjadi persegi panjang, menjadi silinder yang tengahnya berlubang juga, betul? Ini yang berisi. Nah, kita lihat jari-jari yang besar berapa? Jari-jari yang besar saya beri warna hijau. Ini jari-jari yang besar. Ngomong hijau, keluar biru. Hijau. Sama dengan itu, betul? Ya. Berapa itu? Yang biru, kanan kurang kiri. Jadi X ya, X kanan. X kanan, fungsi Y kan? F, Y-I garis, dikurangi ini. Hah? Ini kan yang hijau. X-nya 0, ya udah F, Y-I garis aja. Yang kosong. Yang kosong mana? Yang kosong saya warnain kotak. Dari sini sampai situ ya. Nih, coklat yang kosong. Saya warnain coklat. Yang coklat itu apa? Yang merah kan? Kanan kurang kiri. Yang merah, GY, G di titik YI garis. Dikurangi 0, ya udah. Maka delta volumenya sama dengan pi kali jari-jari yang besar pangkat 2 kali ini tebalnya berapa? Delta YI ya. Delta YI tinggi silinder dikurangi pi kali apa? Hah? G YI garis pangkat 2 delta YI gitu. Aduh, udah sejelas-jelas segitu. Ujian moga-moga 92 lah. Nggak usah 100. Nah, gitu ya. Maka volume seluruhnya integralkan. Pi-nya saya keluarkan. FY kuadrat dikurangi GY kuadrat DY. 0 sampai 4. Masukkan aja terakhir fungsinya. Sama dengan 0,4. Pi-nya bisa keluar. F mana F tadi? FY ini akar Y. Akar Y pangkat 2 ya jadi Y. Tapi belum saya sederhanakan. GY-nya Y kuadrat per 8. Pangkat 2 DY. Hitung sendiri ya. Begitu? Perlu ditampilkan semuanya? Kecil jadinya kalau semuanya. Moga-moga terbaca. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 6 saya bahas. Enak pisan nih kalian dibahas soal banyak-banyak gini. Ada satu dosen bang ngajarnya teori doang loh. Terus paling satu contoh sederhana kayak nomor 1. Itu ya. Mana? Nah,
Ini kayak soal nomor 1 daerahnya. Jadi saya pakai lagi. Y akar X dan X sama 4. Kita lihat ke GeoGebra-nya ya. Ini udah kerekam belum nih? Udah ya. GeoGebra-nya mana tadi? Jadi ini tutup lagi, ini buka lagi. Daerahnya saya pakai lagi. Oh, ada tambahan di soal ini. Sumbu putarnya Y sama dengan 5. Saya gambar dulu. Y sama dengan 5. Y sama dengan 5 gitu ya. Nah, ini sumbu putarnya. Sumbu putarnya kita bikin garis-garis putus aja. Setting. Colornya biar aja hitam, stylenya putus-putus. Gitu. Itu sumbu putarnya. Oke, saya ambil daerahnya ini. Nah, begitu. Nggak usah diarsir ya, daerahnya ya. Ya, daerahnya inilah gitu ya. Diputar terhadap sumbu ini. Ini Y sama dengan 5 tadi ya. Saya pertegas aja. Tadi titik potongnya udah tahu. Oh, ini mah gampang. Langsung ini titik 4. Ini 2. Ini 0. Nah, diputar terhadap Y sama dengan 5. Maka partisinya harus di sumbu. Hah? Partisinya di sumbu. Hah? Ada yang Y, ada yang X. Pasti sebagian salah tuh. Sumbu putarnya ini mendatar atau tegak? Putarnya mendatar. Partisinya di sumbu datar, di sumbu X. Ya. Oke. Nah, sumbu putar Y sama dengan 5. Saya tulis gede-gede. Datar. Jadi, partisi di sumbu datar. Atau sumbu X gitu ya. Jangan lupa itu metode cakram apa cincin cirinya itu. Ya cincin mah bedanya ada lubangnya aja. Oke, jadi saya bikin kayak tadi ini. XI min 1, ini XI. Oh ya, jadi partisikan sumbu X sepanjang berapa? 0 sampai 4 ya. Kembali kita gambar XI min 1, XI wakilnya merah terus ya sekarang oranye parkir. Nih. Bikin persegi panjang melalui daerahnya. Persegi panjang. Set. Oh ya ini XI garis gitu ya. Bikin persegi panjang. Mencong. Nah, ini yang kita putar terhadap Y sama dengan 5. Jadi terbentuklah silinder yang seperti ini. Dan kembali berlubang ya. Betul? Terbayang? Ini lebarnya berapa? Delta XI. Betul? Tinggi silindernya. Jari-jari besarnya saya gambar. Jari-jari besarnya ini sama dengan mana? Ini kan? Betul? Ya. Jari-jari besarnya itu. Berapa itu? 5. Jari-jari kecilnya yang kosong adalah saya gambar pakai warna hijau, biru. Ini jari-jari yang kosongnya. Ya, sebenarnya berimpit dengan yang ungu ya, saya gambar di sebelahnya. Itu adalah berapa? Jari-jari kecil yang biru
Itu berapa? Tegak. Berarti atas kurang bawah. Ini berapa? Y-nya. Kalau atas bawah itu Y-nya. Ini Y-nya berapa? 5. Ini Y-nya? Yang hijau kasih dulu. Harus fungsi X ya. Karena partisinya di sumbu X. Jadi berapa? 5 dikurangi nilai fungsi di titik wakil. Gitu, asal tahu panjang udah beres. Maka, hah? Iya itu TX, cuma aja salah cetak. Nah, maka delta volumenya sama dengan Pi kali jari-jari besar kuadrat kali delta YI dikurangi yang kosong 5 min F XI garis pangkat 2 kali delta YI gitu. Ya. Seluruhnya integral berapa? 0,5 0,4 kan dx pi-nya boleh dikeluarkan 25 dikurangi 5 min f x kuadrat d ini dx sorry ya dx pantas dia tadi 0,5 ya dx ini tinggal masukkan aja fungsinya pi 0,4 25 dikurangi 25 dikurangi fx-nya apa tadi? Udah ini ya, udah dalam X, akar X. Fungsinya dalam X. Nah, hitung sendiri, dikuadratkan aja, disederhanakan dulu baru diintegralkan. Begitu. Oke, ini ada salah juga. Terima kasih koreksinya. Nggak mau dihapus dia bandel. Delta XI gitu ya. Ya? Hah? Ini 5 tuh. 5 lagi aduh banyak salah ngitung. Hati-hati kalau di soal isian gawat tuh ya. Untung saya nggak kebagian soal isian. Waktu saya kuliah. Dah, nanti lihat videonya yang nggak keburu nyalinnya. Satu soal lagi. Dibuka dari sini aja ya. Tingtung. Ini grafiknya tadi udah tahu. Nah, apa soalnya baca dulu, belum juga baca soalnya. Daerah di antara grafik Y sama X kuadrat dan Y akar 8X. Kita lihat, Y sama dengan X kuadrat yang biru. Saya gambar sepotong aja. Di sininya nggak digambar. Y akar 8X. Diputar terhadap X sama dengan 3. Putar X sama dengan 3. Ini ya. Oke. Manual lagi. Kalau ciluk bak gini, suka nggak paham mahasiswa. Manual lagi. Cuma ngabisin waktu kalau manual teh. Ada garis merahnya, ngapain nih? Yang nggak tahu, biarin aja. Partisinya harus disumbu. Hah? Sumbu Y. Oh ya betul, sumbu Y. Titik potong grafik tadi di soal sebelumnya udah dihitung ya. Titik potongnya ini 2,4 Excel 2 ya. Jadi karena di sumbu Y fungsinya harus fungsi dalam Y. Saya ganti dulu. Jadi yang ini nanti harus X sama dengan fungsi Y. Nah, yang merah saya ubah dulu. Awalnya Y sama dengan 8X. Saya rumuskan menjadi X sama dengan apa? Y kuadrat per 8. Satu lagi Y sama X kuadrat. Y sama dengan X kuadrat. Ini nanti harus menjadi
Sebentar di sini aja. X sama dengan G aja ya, jangan F lagi. Jadi tadi yang merah sama dengan FY, yang satunya lagi Y sama X kuadrat, harus X fungsi Y. X sama dengan plus min akar Y. Tapi yang dipakai yang plus. Kenapa? Karena ini X-nya selalu positif di sini. Yang minus tuh yang di sini yang nggak digambar, ya. Di sini kan negatif X-nya. Nah, X sama dengan akar Y sama dengan GY. Nanti aja ini terakhir dipakainya. Kita bekerjanya dengan fungsi G dan fungsi F, gitu ya. Sama, bikin partisi lagi. Oh, buat partisi pada sumbu Y, karena sumbu putarnya tegak. Sepanjang 0 sampai 4 gitu ya. Udah, ini kalian sekarang udah bosan. Kalau udah bosan berarti udah paham, udah rada paham. Gitu lagi gitu ya. Pas ujian dikeluarin, kata dosennya, soal gitu lagi, pada nggak bisa. Pilih wakil. Sini wakil. Bikin persegi panjang melalui daerahnya. Set, melalui daerahnya. Bikinlah ke sini. Toet. Toet setinggi delta Y. Tak, 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 tak. Gitu ya. Pokoknya kalian harus belajar. Aduh, udah dikasih dosen paling bager se-Bandung Raya. Itu putar terhadap X sama dengan 3. Terbentuklah silinder sebagai berikut. Toeng. Toeng. Pokoknya gambar silinder aja lah. Yang penting sekarang ini jari-jari luarnya berapa? Jari-jari luarnya jangan merah. Jari-jari luarnya hijau. Jangan oranye. Nggak mau. Biru. Jari-jari luarnya biru. Nah, itu stak lain adalah jari-jari luarnya sepanjang itu, betul? Dari situ sampai situ jari-jari luarnya. Si persegi panjang itu. Jadi jangan bayangkannya yang melengkung ya. Yang persegi panjang diputar. Berapa ini panjangnya? Kanan kurang kiri. X ya. Kalau kanan kurang kiri X ya. X kanan kurang X kiri. 3 dikurangi ini X-nya berapa? Grafik lihat X fungsi Y. Di titik wakil. Yang pendek saya warnai pink. Ini panjangnya adalah sepanjang ini kan yang pendek. Bayangin persegi panjang yang diputar. Persegi panjang yang kosongnya sepanjang ini. Berapa panjangnya? Dikurangi. Gitu kan paham tuh. Jadi saya dapat delta volumenya. Kenapa nggak mau ganti warna kamu teh? Tuk, 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 tuk. Sampai bolong. Delta Y. Delta Y ini. Apa? Pi kali jari-jari kuadrat delta YI dikurangi pi lagi 3 min G. Gitu, kalau ngitung panjang jadi gampang ya. Ngitung segmen garis prinsipnya. Ya udah, volume integral berapa partisinya dari 0 sampai 4. Pi-nya keluar saja 3 min FY kuadrat dikurangi 3 min GY kurung kuadrat seluruhnya DY sama dengan Pi 0,4 masukkan fungsinya 3 min F itu mana tadi? F itu Y kuadrat per 8. Y kuadrat per 8
3 min, yang GY mana? Akar Y. Akar Y kurung kuadrat seluruhnya DY. Tinggal dihitung gitu ya. Silahkan kalau mau disalin. Rekam aja pokoknya. Oke, saya ini ambil partisi kayak biasa. Partisinya di sumbu X. Sumbu putarnya sumbu tegak. Partisinya berlawanan di sumbu horizontal. Pilih wakil kayak biasa ini. Partisi yang ke I ini. Pilih wakil harus tengah-tengahnya. Nah, nanti kadang-kadang kalian bingung. Metode cakram harus tengah-tengahnya enggak ya? Kalau metode kulit tabung harus. Kalau metode ngitung luas harus tengah-tengahnya enggak ya? Nah, kalau pusing-pusing-pusing selalu tengahnya aja. Karena yang ngitung luas bebas milihnya. Pilih tengahnya aman. Kalau ngitung metode cakram juga bebas. Mau dipilih tengahnya aman. Kalau kulit tabung harus tengah-tengahnya. Coba saya nanya dulu. Kenapa nanti di bawah baru ketahuan? Kalau ini ada titik A, ini titik B, ini koordinat tengahnya berapa? Hah? B kurangi A per 2. Coba kalau ini pakai angka. Ini 2, ini 8. Jadi 8 kurangi 2 per 2 berapa? Hah? 3. Tengah-tengahnya berarti 3. Hah? Nah, tambah ya. Kalau kurang itu hanya menyatakan, kalau tadi B min A per 2 tuh menyatakan panjang ininya. Panjang setengahnya. Koordinatnya itu adalah tambah per 2 ya. Jadi ini 8 tambah 2, 10 per 2, ini 5. Kalau 8 kurangi 2 per 2, itu tadi adalah panjang ini. Panjangnya 3. Saya perlunya koordinatnya. Oke, jadi ini XI min 1, ini XI garisnya tengah-tengahnya. Berarti ini ditambah ini per 2. Ya, itulah ini. Titik wakilnya tengah-tengahnya. Oke, saya hapus dulu ini yang ininya. Supaya nggak banyak distorsi. Kemudian diputar. Bukan. Bikin persegi panjang dulu. Nah, ini karena partisinya di sumbu X. Ini partisinya sumbu X. Fungsinya harus fungsi X. Y fungsi X. Ya, kalau partisinya di sumbu X, akan muncul delta X. Fungsinya harus fungsi dalam X. Y fungsi X. Jadi tarik tegak. Tarik tegak. Nah, tingginya berapa ini? Y ini dikurangi Y ini. Y ini adalah Fxi garis, betul? Y ini adalah Y-nya 0, betul? Ini di bawah Y-nya 0 kan? Jadi tinggi ini, nggak kelihatan. Ambil tangan dulu biar bisa digeser. Nah, ini tinggi ini adalah Y atas kurangi Y bawah. Jadi Y sama dengan fungsi X ini di titik Xi garis dikurangi Y-nya yang bawah Y-nya 0. Jadi Fxi garis aja. Oke, persegi panjang ini kita putar terhadap sumbu Y. Berapa volumenya? Nah, kalau diputar, terjadilah silinder seperti di kanan ini. Ini lebarnya berapa? Oh, ditanya udah ada di sini. Ya. Bayang, ini yang biru menjadi lebarnya ini, betul? Terbayang tidak? Jambul. Tuh, baru mikir.
bahwa yang persegi panjang ini kalau diputar jadi silinder kayak gini. Dengan lebar ini sama dengan lebar ini. Putar sumbu Y. Gitu ya. Oke. Nah, kita hitung volume ini. Berarti kayak tadi, volume silinder luar dikurangi volume silinder yang kosong. Saya hitung di bawahnya. Ini dulu, terbayang nggak dulu? Kita lihat dulu. Jari-jari luarnya kegedean, nggak muat. Ini jari-jari luarnya ini adalah dari sumbu putar sampai XI, betul? Jadi jari-jari luarnya XI. Jari-jari yang dalamnya yang kosong ini XI-1. Paham? Hah? Paham nggak? Jari-jari yang luar XI, jari-jari yang dalam XI-1 yang kosong nanti. Tingginya FXI garis. Ya udah saya mau hitung karena dari mana ini? Buktikan ternyata. Oke, saya akan buktikan di sini ya. Gimana tuh nulisnya? Supaya terbayang. Saya akan crop ini. Ini saya ambil, bawa ke sini. Kecil. Nah, delta, volume jadinya. Delta volume. Kenapa ya tulisannya kecil? Oh, ini kurang di zoom. Ya udahlah, zoom gitu ya. Delta volume yang ke I sama dengan volume silinder yang luar Pi kali apa? Jari-jarinya ini kan? Betul? Dikali tinggi silindernya itu yang luar. Dikurangi yang dalam jari-jarinya ini. Paham? Paham tidak? Belakang si centil paham nggak? Paham. Sama dengan Pi-nya saya keluarkan, FXI garisnya saya keluarkan, XI kuadrat dikurangi XI min 1 kuadrat. Gitu? Sama dengan Pi FXI garis. Oh ya ini belum bisa diubah ke integral. Nggak ada delta X ya gimana? Nggak ada delta XI. Nah, jadi supaya ada ini kita uraikan. XI ditambah XI min 1. XI dikurangi. Sorry. XI dikurangi XI min 1. Betul? Yang ini kan menjadi apa? Bisa jadi integralnya coba. Integral dari berapa sampai berapa ya tergantung partisinya tadi berapa. Dari A sampai B. Pi FXI garis jadi FX. XI garis jadi apa di sini? Enggak, yang jadi X Pak, XI garis. Enggak bisa. Modif lagi. Saya giniin. Dikali 2, boleh kan? Boleh? Dibagi 2 dikali 2. Sama dengan ini. Pi F X I garis. Ini apa tadi? Titik tengahnya. Si wakil kan? Nah, akalnya di situ. Ada 2. Nah, sekarang baru bisa. Ada 2 pi, jadi di sini ada 2 pi.
2pi xi garis jadi x, fxi garis jadi fx, dx. Nah, ketemulah rumusnya. Tapi membacanya susah. Dan kalau tiap kali diturunin gini, rabe. Sebentar saya jelasin cara membacanya. Rumus langsung ini. Kalau metode kulit tabung. Oke? Penurunannya lupa, nggak apa-apa. Ininya harus ingat. Nanti cara membaca ininya supaya tanpa ingat penurunannya ini bisa langsung. Ada caranya membacanya ya. Cara membaca dari dosen paling bager se-Bandung. Heeh. Tapi nilainya paling pelit. Nih, 2pi cocok nggak? 2pi 2pi xi garis kali fxi garis xi garis kali fxi garis kali delta xi. Integralnya itu. Oke? Saya bahas satu soal dulu. Sisanya nanti besok. Moga-moga nggak ada tutorial yang baru. Saya bahas satu soal ya. Tapi saya mepet nih waktunya mau kuliah lagi. Online lagi. Udah aja. Soalnya besok. Sekarang baru sampai teorinya ya. Pak, buat tutorial kemarin itu nanti boleh